Setelah melakukan penyidikan, Satgas Misi Kemanusiaan Internasional akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal yang kapalnya karam dan menewaskan puluhan orang di Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia, pertengahan Desember lalu. Kedua pelaku merupakan orang yang merekrut dan mengirim para korban TKI ilegal tersebut. Dua pelaku yakni Agus Salim dan Januar ditangkap polisi di 2 lokasi berbeda. Kedua pelaku ditangkap setelah polisi mengumpulkan keterangan dari korban selamat musibah kapal tenggelam dan saat ini masih diperiksa oleh polisi di Raja Malaysia. 2 orang ini merupakan bagian dari sindikat penyelundup pekerja migran Indonesia PMI ke luar negeri. Mereka adalah sindikat jaringan pengiriman PMI ilegal yang bermain di Pelabuhan Tikus Tanjung Uban Bintan dan Tanjung Balai Karimun. Kedua pelaku merupakan pihak yang merekrut, menampung dan mengirim TKI dari Batam hingga ke Bintan. Di Bintan sendiri, sudah ada pelaku lainnya yang bertugas mengirim para PMI ilegal ini ke Malaysia. Direktur Kriminal Umum Polda Kepri yang juga Wakasub Satgas 2 Gakum, Kombes Pol Jeffrey Siagian mengatakan, para pelaku memiliki jaringan di berbagai kota terutama di kawasan NTB, Surabaya dan Jawa Tengah. Calon PMI yang berhasil direkrut dengan iming-iming gaji besar di Malaysia didatangkan ke Batam via Bandara Hang Nadim. Selanjutnya para calon TKI dibawa ke wilayah Bintan untuk dikirimkan ke Malaysia melalui jalur tikus. Para PMI ilegal ini dibawa ke Malaysia dengan menggunakan kapal cepat. Untuk bisa berangkat, para PMI diwajibkan membayar 7 hingga 15 juta rupiah per orang. Ya, mereka ini sebagai penampung yang ada di wilayah Batam ini. Ya. Jadi PMI yang dari luar-luar Batam ini ataupun dari daerah-daerah yang ingin masuk secara ilegal ke wilayah Malaysia, nah, mereka sebagai penampungnya di sini. Ya, sebagai penyalurnya di sini, mereka setelah kumpulkan mungkin 3-4 orang, kemudian mereka menyeberangkan kepada ke Uban ataupun ke Bintan. Di sana ditampung, kemudian disiapkan speed yang akan bisa mengangkut mereka masuk ke wilayah Malaysia secara ilegal. Memang dalam hal ini banyak PMI kita, dalam arti hasil kita interogasi dari SLO kita, menyatakan bahwa mereka ditipu. Mereka mengharapkan masuk Malaysia itu secara legal. Namun kenyataannya mereka setelah tiba di Batam ini ternyata mereka disampaikan tidak bisa masuk secara legal karena situasi pandemi. Kedua tersangka terancam pasal 81 dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga, Nusantara TV melaporkan.